Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ketua kelas? Ya. Apakah teman-temannya ada semuanya hari ini? Baik. Pertama dulu, sebelum kita memulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bagi ketua kelas, silakan untuk pimpin. Silakan. Baik. Karena semuanya hari ini sudah baik, apakah sudah siap untuk memulai pelajaran? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks hikayat atau teks cerita pendek, cerita rakyat. Jadi sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah di antara kalian ada yang pernah membaca atau melihat cerita rakyat? Gimana? Terus, lagi? YouTube. Baik, gunakan fokus dengan baik, juga ada internet, gunakan ponsel pintar kalian juga. Karena ada banyak cerita rakyat dalam YouTube. Kemudian Bapak ingin menanyakan hal yang lain sedikit. Menurut kalian apakah ada perbedaan antara cerita rakyat dan cerita pendek? Apa perbedaannya? Cerita rakyat menyangkut satu kerajaan, dan cerita pendek tentang sekarang. Jadi benar mana tadi kita beritahu. Ya, untuk salah satu cerita rakyat itu ciri-cirinya adalah berpusat pada kerajaan, selalu berpusat pada kerajaan. Sedangkan cerita pendek itu lebih ke arah zaman sekarang. Gitu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa menganalisis atau kalian mampu menganalisis tentang struktur teks hikayat atau teks cerita pendek dan juga ciri nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat tersebut, dan juga tentang mengetahui apa itu hikayat atau cerita pendek. Jadi ada 3 definisi cerita rakyat, kemudian ciri-ciri cerita rakyat, kemudian yang ketiga adalah nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat tersebut. Untuk yang pertama, karena hari ini Bapak menggunakan metode yang baru, yaitu metode tentang problem based learning. Jadi tahapan pertamanya adalah kalian diarahkan pada sumber pertanyaan atau sumber pengetahuan yang menjadi dasar materi hari ini. Silakan disimak video pembelajaran yang Bapak tampilkan di depan sambil kalian catat poin-poin penting di dalam video tersebut. Sudah siap? Iya.
di ruang tamu, sebuah ruang untuk orang bertemu meskipun baru jarak di ruang guru. Kali ini anak-anak kelas 10 kita akan belajar tentang cerita rakyat dan cerita pendek. Cerita rakyatnya khususnya tentang hikayat. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar ya. Oh, hikayat itu ini. Tapi mungkin banyak juga yang belum pernah membaca. Apalagi tahu itu apa ya gitu. Nah, kita mau belajar bareng. Nanti mau kasih nih beberapa clue. Oke, yang pertama cerita hikayat itu adalah cerita rakyat Melayu klasik. Dia memiliki nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita dan bahasanya arkais. Wih, bahasa apa tuh Bu? Gitu ya. Bahasa arkais itu adalah bahasa yang sudah lama, bahasa yang sudah tidak dipergunakan lagi. Itu bahasa arkais. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti nenek moyangnya bahasa Indonesia ini kan bahasa Melayu ya. Jadi bahasa arkais ini adalah bahasa Melayu. Nah, hikayat ini adalah cerita rakyat yang berupa karya sastra Melayu klasik. Bu Santi akan bacakan contoh hikayat. Kalian siap-siap menyimak ya. Harus fokus, konsentrasi, dan jangan terpaku pada makna per kata. Jadi harus membacanya memaknainya keseluruhan, pelan-pelan. Kalau diartikan per kata nanti takutnya bingung, soalnya menggunakan bahasa arkais itu tadi. Oke, Bu Santi bacakan ya. Judulnya adalah Hikayat Indra Bangsawan. Ini adalah salah satu contoh cerita rakyat atau hikayat zaman dulu. Terlihat jelas, yang di depan bisa, yang di belakang bisa lihat. Karena terlihat jelas penggunaan kata-kata yang lampau. Definisi singkatnya adalah teks hikayat merupakan suatu cerita yang berbahasa Melayu atau bisa tergolong sebagai sastra Melayu klasik. Jadi ada salah satu contohnya tadi, ada salah satu cirinya adalah arkais. Arkais apa tadi? Ada yang mencatat? Arkais adalah? Iya. Silakan disimak lagi. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah pada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahteri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Oke, cukup satu paragraf dulu. Penggalan hikayat Indra Bangsawan. Di sini sebenarnya ketika Bu Santi bacakan kalian sudah langsung tahu ya. Oh iya, ini tuh bahasa Indonesia sih, tapi lebih unik gitu ya. Sudah tidak kita gunakan kembali. Bahasa yang sudah lapuk, yang sudah lama, arkais. Kita bisa menemukan beberapa kosakata, misalnya hatta gitu ya.
kemudian tiada terlalu amat sukacita gitu yang Baginda merasa sangat bahagia misalnya gitu kan. Baginda pun terlalu amat sukacita gitu. Nah, kita akan coba merumuskan beberapa poin cerita dari hikayat Indra Bangsawan ini. Semoga kalian semua bisa memahami tadi ya. Jadi ada raja di negeri Kobat Syahrial, namanya Indra Bungsu ya tadi. Beliau tuh belum memiliki putra. Kemudian beliau berdoa dan bersedekah pada fakir miskin. Nah, tak lama kemudian Tuan Putri Siti Kendi hamil dan melahirkan 2 orang anak. Yang sulung diberi nama Syahri dan yang bungsu diberi nama Indra Bangsawan. Gitu. Jadi ketika kamu mau menangkap ceritanya, jangan dipahami dari kata per kata. Gitu. Oke, dari contoh tadi kita juga bisa tahu ada beberapa karakteristik hikayat. Yang pertama, anonim. Anonim itu no name, nggak ada namanya. Jadi tidak diketahui penulisnya. Penulis aslinya siapa sih? Nggak tahu. Kalau cerpen kan jelas ya, judulnya apa, pengarangnya siapa. Tapi kalau hikayat ini turun-temurun aja deh, jadi nggak tahu siapa sih sebenarnya yang nulis gitu. Ada sisi kemustahilan. Terdapat adegan di luar nalar manusia. Kayak misalnya tadi si putra yang pertama lahirnya bawa panah, yang kedua bawa pedang. Masa iya sih ada bayi yang keluar baru lahir udah bawa pedang gitu kan? Nah, ini adalah sisi kemustahilan. Kemudian ada karakteristik kesaktian tokoh. Jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita hikayat itu biasanya adalah orang-orang yang sakti. Kemudian istana sentris. Istana sentris ini berarti latar kehidupannya tuh di istana. Ada raja, ada istana, ada kerajaan, ada pangeran. Ada perbedaan antara kemustahilan dan kesaktian tokoh. Contoh, kesaktian tokoh bisa terbang, bisa berjalan di air. Kalau sisi kemustahilan itu contohnya seperti ini. Ketika hewan berbicara seperti manusia, ngobrol nih antara manusia dan hewan, itu mustahil. Itu banyak di cerita teks hikayat. Contoh, memanggil burung garuda atau memanggil naga turun, itu mustahil. Berbicara kepada naga mustahil. Kemudian ketika seseorang, contoh yang lain adalah ketika seseorang atau suatu pangeran berhasil membunuh makhluk. Salah satu contoh naga itu merupakan kesaktian. Bisa mengeluarkan api, ilmu yang lain kesaktian. Bisa ya pokoknya hal yang berhubungan di luar nalar kita zaman sekarang itu sisi mustahil. Beda dengan kesaktian tokoh. Kemudian ini yang seperti di awal tadi Bapak tanyakan, istana sentris. Atau secara sederhananya cerita rakyat itu selalu berpusat pada kerajaan. Silakan disimak lagi videonya. Tuan Putri, Permaisuri kayak gitu ya. Dan terakhir dia bisa jadi berupa cerita berbingkai. Cerita berbingkai itu ada kisah di dalam kisah, ada cerita di dalam cerita. Misalnya ada hikayat burung Bayan Budiman. Hikayat Bayan Budiman, kamu bisa coba cari ya. Nanti silahkan ceritakan di kolom komen. Jadi gini, di hikayat burung Bayan ini atau Bayan Budiman ini ada kisah suami istri. Kemudian si istrinya ini hendak melakukan ketika ditinggal pergi oleh suaminya, hendak melakukan bertemu dengan orang lain gitu ya, laki-laki lain. Kemudian mereka berdua ini kan punya burung bayan ya. Burung bayannya ini bisa cerita. Jadi si burung bayan ini kemudian bercerita, mengisahkan cerita lain. Jadi ada kisah di dalam kisah yang menceritakan hal-hal lain untuk
membuat si perempuan, si istri ini jadi lupa kalau dia mau ketemu sama laki-laki lain. Dia jadi apalagi nih gitu. Coba nanti dicari ya, dibaca. Oke. Kemudian di dalam hikayat ini juga ada beberapa nilai kehidupan. Misalnya ada nilai agama, ada adegan berdoa, kemudian berserah kepada Tuhan gitu. Nah, itu adalah nilai-nilai agama. Bersedekah gitu ya. Tapi kalau sedekah kita bisa masukkan di nilai-nilai lain juga loh. Gitu. Yang kedua adalah nilai moral. Misalnya membantu nenek atau mungkin yang moral baik gitu ya, nilai moral. Kemudian nilai sosial. Nah, nilai sosial ini yang berkaitan dengan hubungan sosial antar individu. Misalnya kalau ini contoh-contoh yang di sekarang ya, misalnya dan saling membantu kerja bakti, gotong royong. Jadi mungkin kalau latarnya di istana mungkin ada misal membangun apa, kemudian bersama-sama, nah itu adalah ada nilai kerjasama gitu ya, itu adalah nilai sosial. Kemudian yang terakhir adalah nilai budaya, bisa tentang kebudayaan, misal tari-tarian gitu, pernikahan adat, atau bisa juga budaya-budaya atau kebiasaan dari suatu daerah. Misalnya baru lahir kemudian ada selamatan atau brokohan atau barokahan atau apapun itu namanya, nanti mengumpulkan orang kemudian berdoa bersama untuk bayi yang baru saja lahir misalnya gitu. Nah itu juga termasuk nilai budaya gitu ya, bisa dipahami. Biar lebih paham kita mau langsung nih Ada satu tambahan. Di buku lain menyebutkan 4 saja, tapi di buku yang lain lebih banyak menyebutkan 5 nilai tersebut. Yang kelima adalah nilai edukasi. Agama di buku lain bilangnya religius sama, tapi di buku lain tambahan ini paling banyak edukasi atau nilai pendidikan. Dia pasti ada nilai pendidikan di dalam. Berburu, pangeran itu belajar berantah ke seberang pulau. Nah itu adalah salah satu contoh nilai edukasi atau pendidikan. Silakan disimak lagi. Coba raja. Di sini ketika bilang raja berarti kita tahu ini sudah menunjukkan Islam sentris. Kemudian menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Di sini berarti nilai religius betul. Kemudian bersalin 2 orang putra laki-laki yang lihat ya. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Berarti anak yang tua ini keluar lahir itu langsung membawa panah dan yang muda membawa pedang gitu ya. Ini adalah sisi kemustahilan seperti yang tadi sudah kita pelajari di karakteristik nilai hikayat. Selanjutnya ya, jadi ceritanya tadi si dua orang tadi, si 2 orang putra ini itu mereka berguru kemudian melakukan perjalanan. Tersebutlah 2 perkataan Syekh Peri yang sudah bercerita. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan ke hutan, kemudian mereka ada badai hujan terus mereka terpisah. Ini lanjutannya. Tersebut pula perkataan Syekh Peri yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Lihat di sini berserah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah nilai religius.
Kemudian, beberapa lama di jalan sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu seorang mahligai. Oke, next. Oke, kita akan memperbandingkan antara hikayat dengan cerpen. Misalnya anggap kalian sudah pernah ya, pasti udah pernah dong membaca cerpen walaupun cuma satu kali, dimanapun gitu ya. Kita bisa perbandingkan dari yang pertama, hikayat ini menggunakan bahasa Melayu klasik, sedangkan cerita pendek menggunakan bahasa Indonesia karena ini adalah sastra baru, yang ini adalah sastra lama. Kemudian kalau hikayat itu anonim, tidak diketahui siapa pengarangnya. Kalau cerita pendek diketahui siapa pengarangnya. Hikayat itu istana sentris, jadi mengisahkan berlatar setting istana. Kalau cerita pendek itu latarnya bebas, kebanyakan di waktu-waktu saat ini, kemudian di lingkungan biasa gitu ya, lingkungan sekitar gitu. Kemudian hikayat ini berkisah kebaikan melawan kejahatan. Biasanya gitu, tentang kebaikan melawan kejahatan, jadi lebih mengutamakan amanat dalam hikayat. Gitu. Dalam cerita tuh harus ada amanatnya. Nah kalau cerita pendek kisahnya tuh lebih variatif. Kalau kalian pernah membaca kisah batu apa ya, jadi tulisannya Eka Kurniawan, coba kalian bisa baca, itu tentang sebuah batu yang ingin membalaskan dendamnya. Nah berarti kan ini bukan tentang kebaikan melawan kejahatan ya, tapi lebih variatif lagi, lebih banyak ide-ide ceritanya. Iya. Nah itu tadi video pembelajaran kita yang 3 poin paling penting tentang definisi. Yang kedua tentang apa? Ciri-ciri. Yang ketiga nilai. Ciri-cirinya ada 6. Bapak tambahkan 1 di arkais karena ini penting, yaitu bahasa lampau. Sedangkan nilai yang terkandung dalam teks hikayat itu ada 5. Bapak tambahkan 1, yaitu edukasi atau pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan penugasan. Bapak akan membagi kelompok kalian karena jumlah muridnya ada 29. Bapak bagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok berarti 5 orang dan 1 kelompok yang 4 orang. Silahkan dihitung nomor 1 sampai 6. Mulai mau yang seperti ini atau yang seperti itu? Dari saya, Pak. Dari sana. Ya. Ke depan. Ya. Ya. 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Iya. Silakan digabung kelompoknya yang 5, 4. Berapa 5? Jadi kelompok 1 sampai kelompok 5 itu ada 5 orang. Kelompok 4 ada kelompok 4. Kelompok 6 ada 1 orang. 5 kira-kira.
Silakan digabung waktu blok. Aku beri waktu sekitar 5 menit untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk kelompoknya. Silakan. Waktu tinggal 3 menit lagi. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan diambil. Kelompok 4. Kelompok 5. Dan kelompok 6. Silakan duduk di bangkunya. Silakan mengambil dulu. Nah, anak mengalami kelompoknya, sudah berkumpul kelompok masing-masing? Bapak jelaskan dulu. Yang ada di tempat kalian adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang merupakan tugas kalian. Tugas kalian adalah ketika Bapak tampilkan video di depan nanti, video cerita rakyat, kalian identifikasilah 3 poin. Yang pertama, ciri-cirinya. Yang kedua, nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian terakhir kalian simpulkan dengan bahasa kalian. Apa sih kesimpulannya cerita tersebut atau rangkumannya? Jadi ketika ciri-cirinya itu ada 5, kalian tandai saja apakah benar ada di dalam atau tidak, kemudian berikan penjelasan. Ada, misalnya kalian tandai checklist, misalnya seperti ini. Ceritanya tentang kerajaan, ya kerajaannya yaitu kerajaan semacam itu. Ya, kemudian kalau tidak ada kalian tandai saja tanda silang, kemudian beri penjelasan. Tidak ada dari awal sampai akhir ciri-ciri tersebut. Kemudian untuk nilainya
Nilainya kalian tandai ada yang di dalam video tersebut atau tidak. Kalau tidak, kalau ada penjelasan teknis, kalau ada beri tanda silang, tulis juga penjelasannya. Nilainya sosial, nilainya adalah terakhir kalian simpulkan. Waktunya sekitar 30 menit. Paham? Silahkan dikerjakan dan silahkan disimak video yang ada di depan. Videonya pendek-pendek saja, sekitar 10 menit. Jadi bisa sambil kalian kerjakan. Judulnya adalah Kutukan Raja Mintin. Bapak tidak akan memberitahukan petunjuknya. Kalian simak biar kalian bisa menyimpulkan sendiri. Kutukan Raja Mintin, kisah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Kalimantan. Sungai yang memiliki panjang hingga 600 km ini dikenal juga dengan nama Sungai Biaju Besar atau Sungai Dayah Besar. Sungai Kahayan juga dikenal dengan keindahan panoramanya. Sungai yang membelah kota Palangkaraya ini memiliki potensi wisata berupa susur Sungai Kahayan. Susur Sungai Kahayan tidak hanya menikmati keindahan sungai, tetapi juga keindahan alam di sekitar sungai, serta kehidupan masyarakat sekitar yang masih mempertahankan tradisi serta adat mereka. Banyak cerita rakyat yang lahir dari Sungai Kahayan. Masyarakat suku Dayak yang berdiam di sekitar sungai memiliki banyak cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang tentang. Hingga suatu hari, permaisuri yang telah menemaninya selama puluhan tahun memimpin negeri harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Kepergian permaisuri membuat Raja Mintin terpukul. Hatinya menjadi sedih dan wajahnya selalu murung. Penasehat, semenjak istriku meninggal, aku tidak bisa lagi memimpin kerajaan itu. Aku juga sering mengalami sakit-sakitan. Karena itu, aku akan berlayar untuk melupakan kesedihan dan menyehatkan tubuhku. Maaf Magiga, lantas siapakah yang akan memimpin kerajaan ini? Akan kuserahkan kerajaan ini pada kedua putra kepadaku, si buaya dan si naga. Dan kamu sebagai penasehat, bantulah mereka menjalankan pemerintahan selama aku. Raja Mintin memiliki sepasang anak laki-laki kembar. Kedua anaknya tersebut diberi nama Naga dan Buaya. Naga dan buaya, besok ayah akan pergi berlayar. Untuk sementara, roda pemerintahan ayah serahkan kepada kalian. Selain itu, juga sebagai pembelajaran kepada kalian bagaimana cara mengelola sebuah negara. Jika kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada manusia. Setelah menyerahkan pemerintahan kepada kedua putranya, Raja Mintin pun berlayar ke arah hulu Sungai Kahayan. Masalah baru pun muncul. Kedua putra Raja Mintin ternyata memiliki sifat yang berbeda. Setelah ditinggal Raja Mintin, sifat asli Naga pun muncul. Naga memiliki perangai yang buruk. Dia hanya bermalas-malasan, hidup mewah, dan suka berjudi. Sedangkan Buaya adalah sosok yang sederhana, bertanggung jawab, dan peduli dengan kepentingan rakyatnya. Karena gaya hidupnya yang bermewah-mewahan, harta kekayaan Naga pun mulai habis. Naga pun mulai menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh ayahnya untuk memeras rakyat. Berulang kali Naga memungut upeti secara paksa kepada rakyatnya.
Rakyat yang ketakutan memenuhi permintaan naga. Jika ada rakyat yang berani membangkang, maka naga dan prajuritnya tidak segan-segan bertindak secara kasar. Tidak tahan dengan perilaku naga, para rakyat yang menjadi korban naga melapor kepada buaya. Buaya yang mendapat laporan rakyatnya menjadi sangat marah kepada naga. Keesokan harinya, buaya secara diam-diam mengikuti naga. Buaya tidak ingin bertindak gegabah. Ia ingin membuktikan secara langsung perilaku naga. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri perilaku naga, buaya dilanda rasa amarah yang amat sangat. Namun, dalam kondisi marah, buaya masih bisa berpikir jernih. Dia kemudian menemui penasehat kerajaan untuk meminta pertimbangan. Perilaku Pangeran Naga memang sangat mengkhawatirkan. Jika Baginda Raja mengetahuinya, beliau pasti akan sangat murka. Saya menyarankan agar Pangeran Buaya mengajak Pangeran Naga berbicara dari hati ke hati dengan pikiran yang jernih. Karena hal ini menyangkut keselamatan rakyat. Saya sangat berharap Pangeran Buaya bisa membujuk Pangeran Naga agar kembali ke jalan yang benar. Buaya yang agak mereda kemarahannya setelah menemui penasehat, segera mencari naga. Ada apa? Aku mendapat laporan dari rakyat bahwa kamu mengambil upeti dengan paksa. Bohong. Mereka itu para pembohong. Biarkan aku selesai bicara. Baiklah, lanjutkan. Setelah mendapat laporan itu, aku diam-diam mengikuti. Dan ternyata apa yang mereka katakan betul. Kamu telah mengambil upeti dengan paksa. Bahkan kamu bertindak kasar kepada mereka yang berani melawan. Sepertinya percuma saja aku menyangka. Iya, memang benar. Lalu apa urusanmu kalau aku berbuat seperti itu? Kamu itu pangeran kerajaan. Tugasmu adalah melindungi rakyat, bukan malah memerasnya. Aku bebas berbuat sekehendak hatiku karena aku adalah pangeran. Aku mohon kamu segera menghentikan perilakumu yang menyengsarakan rakyat. Sepertinya pembicaraan naga dan buaya tidak menemukan titik temu. Naga bersikeras dengan sikapnya, sedangkan buaya berupaya sebisa mungkin menyadarkan naga. Dan akhirnya, sepertinya tidak ada cara lain. Aku harus memaksamu dengan kekerasan. Aku tidak takut padamu. perkelahian buaya dan naga tidak terelakkan. Bahkan prajurit kerajaan pun terbagi menjadi dua kubu buaya dan kubu naga. Korban jiwa pun bergelimpangan di sekitar istana. Sementara itu, Raja Mintin pun kembali dari pelayarannya. Betapa terkejutnya Raja Mintin melihat istana yang kacau balau akibat perkelahian naga dan buaya. Raja Mintin dengan penuh wibawa berjalan tenang memasuki istana yang sedang kisruh tersebut. Jadi, ini hasil dari kepercayaan yang diberikan kepada kalian. Kalian berdua sungguh mengecewakanku. Karena kalian berdua telah membuatku marah. Maka, aku akan mengutuk kalian. Kamu, naga, jadilah naga yang sesungguhnya. Dan kamu, buaya, jadilah buaya yang sesungguhnya. Saat itu juga, kedua putra Raja Mintin berubah menjadi naga sungguhan dan buaya sungguhan. Kamu, buaya, karena kesalahanmu lebih sedikit, kamu boleh tinggal di dekat sini. Hiduplah di Sungai Kahayan dan jagalah sungai itu. Dan kamu, naga, karena kesalahanmu sangat besar, kamu harus pergi jauh dari tempat ini. Tinggallah di Sungai Kapuas. Di Pulau Kalimantan, terdapat dua sungai yang bernama Kapuas. Sungai Kapuas yang menjadi tempat tinggal naga masih termasuk wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan Sungai Kapuas satunya berada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Video yang sudah Bapak perlihatkan, silakan kalian kerjakan berdasarkan video untuk penugasan di depan. Bapak persilakan dan selamat bekerja. Sosial Sosialnya tadi adalah kalian dari di video tersebut
nilai apa sih yang dari orang ke orang lain macam itu? Silakan ya. Nilai sosial itu nilai yang berhubungan atau hasil interaksi orang ke orang yang lain. Apakah di video tadi ada nilai tersebut? Atau kalian mau Bapak perlihatkan videonya lagi? Baik, sambil kalian kerjakan ya. Kutukan Raja Mimpin. Kisah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Kalimantan. Sungai yang memiliki panjang hingga 600 km ini dikenal juga dengan nama Sungai Biaju Besar atau Sungai Dayak Besar. Sungai Kahayan juga dikenal dengan keindahan panoramanya. Sungai yang membelah kota Palangkaraya ini memiliki potensi wisata berupa susur Sungai Kahayan. Susur Sungai Kahayan tidak hanya menikmati keindahan sungai, tetapi juga keindahan alam di sekitar sungai, serta kehidupan masyarakat sekitar yang masih mempertahankan tradisi serta adat mereka. Banyak cerita rakyat yang lahir dari Sungai Kahayan. Masyarakat suku Dayak yang berdiam di sekitar sungai memiliki banyak cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat tersebut adalah Kutukan Raja Mimpin. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang berada di dekat hilir Sungai Kahayan. Ketika itu, kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Mimpin. Raja Mimpin memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur, aman, dan tentram. Hingga suatu hari, permaisuri yang telah menemaninya selama puluhan tahun memimpin negeri harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Kepergian permaisuri membuat Raja Mimpin terpukul. Hatinya menjadi sedih dan wajahnya selalu murung. Penasehat, sebentar istriku meninggal, aku tidak bisa lagi memimpin kerajaan. Aku juga sering mengalami sakit-sakit. Karena itu, aku akan berlari untuk melupakan kesedihan dan menyehatkan ibu. Maaf Medina, lantas siapakah yang akan memimpin kerajaan ini? Akan kuserahkan kerajaan kepada kedua putra si buaya dan kamu sebagai penasihat. Bertemu mereka menjalankan pemerintahan selama Raja Mimpin memiliki sepasang anak laki-laki kembar. Kedua anaknya tersebut diberi nama Naga dan Buaya. Naga dan buaya. Besok ayah akan pergi berlayar. Untuk sementara, roda pemerintah ayah serahkan kepada selain itu, juga sebagai pembelajaran pada kalian bagaimana cara mengelola sebuah negara. Jika kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada Presiden. Setelah menyerahkan pemerintahan kepada kedua putranya, Raja Mimpin pun berlayar ke arah hulu Sungai Kahayan. Masalah baru pun muncul. Kedua putra Raja Mimpin ternyata memiliki sifat yang berbeda. Berulang kali Naga memungut peti secara paksa kepada rakyatnya. Rakyat yang ketakutan memenuhi permintaan Naga. Jika ada rakyat yang berani membangkang, maka Naga dan prajuritnya tidak segan-segan bertindak secara kasar. Tidak tahan dengan perilaku Naga, para rakyat yang menjadi korban Naga melapor kepada Buaya. Buaya yang mendapat laporan rakyatnya menjadi sangat marah kepada Naga. Keesokan harinya, Buaya secara diam-diam mengikuti Naga. Buaya tidak ingin bertindak gegabah. Ia ingin membuktikan secara langsung perilaku Naga. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri perilaku Naga, Buaya dilanda rasa amarah yang amat sangat. Namun, dalam kondisi marah, Buaya masih bisa berpikir jernih. Dia kemudian menemui penasehat kerajaan untuk meminta pertimbangan. Perilaku Naga memang sangat mengkhawatirkan.
Jika Baginda Raja mengetahuinya, beliau pasti akan sangat murka. Saya menyarankan agar Pangeran Buaya mengajak Pangeran Naga berbicara dari hati ke hati dengan pikiran yang jernih. Karena hal itu mampu keselamatan rakyat. Saya sangat berharap Pangeran Buaya bisa merujuk Pangeran Naga agar kembali di jalan yang benar. Buaya yang agak mereda kemarahannya setelah menerima nasihat, segera mencari Naga. Ada apa? Aku dapat laporan dari rakyat bahwa kamu mengambil peti dengan paksa. Bohong, mereka itu para pembohong. Biarkan aku selesai bicara. Baiklah, lanjutkan. Setelah mendapat laporan itu, aku diam-diam mengikuti. Dan ternyata apa yang mereka katakan? Kamu telah mengambil peti dengan paksa. Bahkan kamu bertindak kasar kepada mereka yang berani melawan. Sepertinya percuma saja aku menyatakan. Iya, memang benar. Lalu apa urusanmu kalau aku berbuat seperti itu? Kamu itu pangeran kerajaan. Tugasmu adalah melindungi rakyat, bukan malah memerasnya. Aku bebas berbuat sekehendak hatiku karena aku adalah pangeran. Aku mohon kamu segera menghentikan perilakumu yang menyesatkan. Sepertinya pembicaraan naga dan buaya tidak menemukan titik temu. Naga bersikeras dengan sikapnya, sedangkan buaya berupaya sebisa mungkin menyadarkan naga. Dan akhirnya, sepertinya tidak ada cara lain. Aku harus memaksamu dengan kekerasan. Aku tidak takut padamu. perkelahian buaya dan naga tidak terelakkan. Bahkan dari kerajaan pun terbagi menjadi dua kubu, kubu buaya dan kubu naga. Korban jiwa pun berulang di sekitar istana. Sementara itu, Raja Mintin pun kembali dari kerajaannya. Betapa terkejutnya Raja Mintin melihat istana yang kacau balau akibat perkelahian naga dan buaya. Raja Mintin dengan penuh wibawa berjalan tenang memasuki istana yang sedang kisruh tersebut. Jadi, ini hasil dari kepercayaan yang diberikan kepada kalian. Kalian berdua sungguh mengecewakanku. Karena kalian berdua telah menjadi naga, maka aku akan menunggu kalian. Kamu naga, jadilah naga yang sesungguhnya, dan kamu buaya. Saat itu juga, kedua putra Raja Mintin berubah menjadi naga suruhan dan buaya subuhan. Baik buaya, karena kesalahan Gusti, kamu boleh tinggal di dekat sini. Hiduplah di Sungai Cahaya dan jagalah sungai itu. Dan kamu naga, karena kesalahan sangat besar, kamu harus pergi jauh dari tempat ini. Tinggallah di Sungai Kapuas. Di Pulau Kalimantan, terdapat dua sungai yang bernama Kapuas. Sungai Kapuas yang menjadi tempat tinggal naga masih termasuk wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan Sungai Kapuas satunya berada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Nilai sosial.
Waktu tinggal 10 menit, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya, apakah kalian sudah selesai semuanya? Karena tahap ketiga KPBL ini untuk berdiskusi secara kelompok telah selesai, nanti kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini adalah sambungan dari pertemuan sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya sudah kalian diskusi masing-masing, sudah mengerjakan lembar kerjanya yang telah bagikan kepada kalian.
Tahapan selanjutnya adalah kalian melakukan presentasi di depan teman-teman kalian. Akan Bapak tunjuk kelompoknya. Silahkan presentasikan hasil lembar kerja kalian yang telah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya kepada kelompok 2 untuk ke depan. Bapak persilakan. Semua Pak. Ya, silakan semua menuju ke depan. Situ nak di depan. Biar Bapak bisa diperlihatkan. Di depan. Silahkan ditampilkan hasil kerja kalian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban yang kami dapat. Jadi dari ciri-ciri hakikat yang pertamanya, pusat atau bercerita tentang kerajaan istana Sitrisnya ya ada karena adanya kerajaan Intir. Terus yang bagian keduanya tak diketahui nama pangerannya. Itu tidak ada nama pangerannya dalam cerita tersebut atau pengalaman. Terus kalau yang mengandung banyak nilai, terutama nilai moral, benar karena nilai moral bahwa tidak boleh egois sehingga mementingkan diri sendiri. Terus cerita hanya berseputar peperangan antara kerajaan, keajaiban, kekuatan goib atau setara penciptaan ada karena pangeran naga dan buaya berubah menjadi naga dan buaya yang sesungguhnya karena bukan dari. Terus selalu berakhir dengan kemenangan tokoh utama atau happy endingnya enggak karena berakhir dengan perpisahan orang tua dan anaknya. Untuk nilai yang terkandung dalam hikayat, nilai moralnya ada karena tidak boleh egois, mementingkan diri sendiri dan merusak kepercayaan orang tua. Untuk nilai sosialnya tidak ada karena tidak ada nilai sosial di dalam cerita tersebut. Untuk nilai budayanya ada karena masyarakat zaman dulu memiliki kebiasaan suka berjudi. Untuk nilai edukasinya ada penjelasannya turut-turut nasihat orang tua. Untuk nilai religiusnya tidak ada karena tidak ada nilai religius di dalam cerita tersebut. Kesimpulannya adalah temanya Tuhan Raja Mintir, amanat, selalu menuruti nasihat orang tua, jangan merusak kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua, tidak boleh egois dan mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Iya. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Silakan tepuk tangannya. Tadi adalah penampilan atau presentasi dari kelompok kedua tentang hasil kerja yang telah mereka analisis melalui video pembelajaran tadi. Jadi ada yang memiliki tanda checklist dan penjelasannya, ada juga yang tanda silang. Silakan kepada kelompok yang lain untuk memberi tanggapannya.
Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Acungkan tangannya. Minimal satu kelompok. Ya, silakan. Satu kelompok, satu orang. Misalnya, Pak, kesimpulan kami berbeda dalam kelompoknya. Nah, bisa itu. Pak, nilainya berbeda, kami menyebutkannya. Biasa yang berbeda itu paling banyak nilai moral dan nilai sosial yang berbeda. Kelompok satu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari kelompok 3. ya. Saya ditanggapan kurang setuju ya kalau nilai sosialnya itu tidak ada. Iya. Tadi kelompok 2 tidak ada. Ya. Kelompok 3 ada. Kalau dari kelompok 3, nilai sosialnya itu jangan bertindak diskriminasi. Oh, baiklah. Jadi nilai sosialnya ada. Selalu tahu. Kalau nilai sosialnya tersebut bagi kelompok 2 tanggapannya bisa kalian masukkan untuk jadikan bahan. Memang benar ada nilai sosial di dalamnya, yaitu pada bidang tersebut jangan emosi atau jangan mengambil keputusan dengan amarah. Gimana, Pak? Bisa dimengerti? Dan yang lain juga bisa dimengerti? Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan kembali ke posisinya. Sekian dari kami. Ya. Masukannya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk teman yang maju. Baik. Kelompok berikutnya adalah Bapak tunjuk. Kelompok 4 silakan maju berdua. Jadi silakan disimak masing-masing. Perhatikan mana yang ada menurut kelompoknya, mana yang tidak ada. Jika mereka tidak ada, maka yang ada ajukan saja kami menanggapi. Soalnya sobek di Silakan perkenalkan diri dulu. Silakan. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok. Ada Bapak. Nanti dari Selamat Bapak. siang, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pekerjaan kami bahasa Indonesia yang pertama ciri-ciri dan karakteristik hikayat serta nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Di sini ciri-ciri hikayatnya akan dibacakan oleh Intan Permatasari. 1. Perpusatan atau bercerita tentang kerajaan istana sentris. Ada menceritakan kerajaan Mingin. 2. Tak diketahui nama pengarangnya. Anonymous. Tidak, karena tidak ada nama pengarang di cerita tersebut. 3. Mengandung banyak nilai, terutama nilai moral. Ada melakukan sesuatu hal egois dan keras kepala. Dan akan dilanjutkan oleh Raja Alfiansyah.
Cerita hanya seputar peperangan antara kerajaan, keajaiban, kekuatan gaib, serta percintaan. Tadi ada terdapat kutukan buaya dan naga. Terdapat kutukan dari seorang ayah menjadi buaya dan naga. Kamu Nomor 5, ciri-ciri kerajaan selalu berakhir dengan kemenangan terutama terjadi. Tidak ada penjelasannya karena berakhir dengan kesedihan dan berakhir dengan perpisahan oleh orang tua. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat akan dibacakan dan dijelaskan oleh Bayu Arianto. Nilai moral ada, jangan mengambil keputusan sendiri. 2. Nilai sosial, 3. Kekerasan kepada rakyat dan perkelahian di kerajaan. Dan dilanjutkan oleh Fadi. Nilai budaya karena masyarakat zaman dahulu suku Dayak kebanyakan suku juga berjudi. Nilai edukasi ada, janganlah kalian mengendahkan nasihat orang tua. Nilai religius tidak ada di dalam cerita. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan terlebih dahulu. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Iya. Silakan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi kelompok 4 yang lebih dekat. Silakan namanya untuk bertanya atau menanggapi. Silakan kelompok kedua menanggapi. Berdiri. Kurang ya Pak ya, karena kesimpulannya nggak ada gitu. Oh iya. Ini yang di temanya bagian bawah. Lupa. Oh iya. Baik. Karena memang benar kata temannya tadi. Oh iya, tepuk tangan terlebih dahulu. Karena temannya sudah mengidentifikasi bahwa kesimpulannya belum dimasukkan. Bagaimana tanggapan kelompok kedua? Kelompok keempat, bagaimana tanggapannya? Ya, kesimpulannya lupa atau bagaimana? Oh ya baik, belum dibaca. Kesimpulannya apa nak? Kesimpulan dari hakikat yang kita lihat dalam video tersebut adalah sesuatu amanah. Segala sesuatunya melakukan sesuatu amanah sesuai dan dengan berwenang dan egois. Nah, ya, kesimpulan yang dari kelompok 2 juga benar, kesimpulan kelompok 4 juga benar. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Atas perhatiannya. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok lain. Saya akhiri. Saya akan Terima kasih. Iya, selamat kembali ke kelompoknya. Tepuk tangannya.
Dari dua kelompok tadi sudah dapat ditemukan bahwa ciri-ciri cerita rakyat itu ada 5. Tapi yang terakhir bahagia itu hanya sebagian besar. Sebagian kecil ada yang tidak berakhir bahagia, ada yang tidak happy ending itu. Nah, kemudian pada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat itu tidak semuanya ada kelima-limanya. Bisa juga 3 poin saja atau hanya 4 saja, tidak sampai 5 keseluruhan yang bisa didapatkan dalam satu hikayat. Kalian bisa paham? Alhamdulillah. Nah, untuk kelas selanjutnya silahkan kembali ke tempat masing-masing, atur rapi posisinya. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita refleksi sebentar. Apa yang menjadi poin penting dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama tentang definisi hikayat. Ada yang bisa menurutnya? Apakah arti definisi sesuai yang kalian terima pelajarannya? Silakan buka bukunya. Apa definisi hikayat? Langsung tangannya yang menjawab. Ya? Iya. Hikayat adalah cerita rakyat yang merupakan dasar narasi karena berbahasa Melayu. Kemudian tentang ciri-cirinya, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri hikayat? Moral. Lagi? Istana sentris, cerita gembira. Dan yang terakhir, nilai yang terkandungnya apa saja? Tentangnya? Moral. Ya, bukan semuanya. Terima kasih. Siap, lagi? Budaya, dan agama. Iya, nah, jadi 3 poin pentingnya adalah 3 poin pentingnya definisi, ciri-ciri dan nilai yang terkandung. Apakah kalian telah memahami materi pembelajaran secara keseluruhan? Jadi, ya tepuk tangan untuk semuanya. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan sebelum Bapak disebut, silakan disiplin berdoa kemarin belajar terlebih dahulu. 12. Silakan. Bapak terima kasih banyak dan Bapak akhiri serta Bapak minta maaf kalau ada kesalahan kata dalam Bapak menyampaikan pembelajaran. Terakhir Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.